Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Adapun tujuannya yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Ada beberapa hal yang harus diketahui di barisan maupun di deret aritmatika. Untuk di barisan, ada satu rumus yang harus dipahami. Yang pertama yaitu rumus suku ke N atau dinotasikan dengan UN. Dan untuk yang kedua, deret yaitu rumus jumlah N suku yang pertama. Di sini ada dua rumus, silakan boleh dihafalkan yang pertama maupun dihafalkan yang kedua. Nah, UN adalah suku ke N, SN adalah jumlah N suku yang pertama, A adalah U1 atau suku yang pertama, sedangkan B adalah selisih suku berurutan atau biasa disebut beda. Dan N adalah banyaknya suku. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, tentukan nilai suku ke-37 dari barisan 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Dari soal kita tahu kita mau mencari UN atau SN. Nah, benar, kita mau mencari suku ke, berarti kita mencari UN. Ini ya, berarti kita menggunakan rumus UN. Untuk mencari UN, kita butuh N. N adalah urutan keberapanya. Berarti keberapa. Di sini ada ke-37. Berarti ini adalah N-nya. Kemudian kita butuh A. A adalah urutan pertama atau angka pertama. Berarti kita lihat barisannya. Angka pertamanya adalah 3. Berarti A sama dengan 3. Kemudian kita butuh B. B adalah selisih angka yang berurutan. Atau gampangnya kita lihat 3 ke 7 berarti ditambah 4. 7 ke 11 ditambah 4. 11 ke 15 ditambah 4. Demikian pula 15 ke 19 juga ditambah 4. Artinya beda dari barisan ini adalah 4. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Berarti U37 sama dengan 3 ditambah 37 dikurang 1 dikali 4. Sehingga U37 sama dengan 3 ditambah 36 dikali 4. Ini, nah hasilnya adalah 147. Jadi, tanpa perlu kita urutkan secara manual sampai ke angka 37, kita bisa mencari berapakah angka ke-37 dengan menggunakan rumus suku ke N. Lanjut. Contoh yang kedua. Diketahui barisan 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Berapakah jumlah 25 suku pertamanya? Nah, dari soal diketahui ada kata jumlah. Dalam bahasa Inggris disebut juga sum. Jadi, kita mau mencari SN. Nah, ada dua rumus SN, yaitu SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN, atau SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Kita mau mencoba mencari SN dengan rumus yang kedua. Nah, di rumus yang kedua, kita berarti butuh N. N adalah banyaknya suku. Berarti N-nya adalah 25. Yang kedua, kita mau mencari A. A adalah suku yang pertama. Berapa suku yang pertama? Nah, suku yang pertama adalah 5. Dan B adalah selisihnya. 5 ke 7, 7 ke 9, 9 ke 11, 11 ke 13. Berarti
selisihnya adalah 2. Berarti B-nya 2. Nah, langsung saja kita substitusikan ke rumusnya. S25 sama dengan 25 adalah N-nya, 5 adalah A-nya, dan 2 adalah B-nya. Nah, kita hitung, berarti hasilnya adalah 25 dibagi 2 dikalikan 10 ditambah 48. Sehingga hasilnya adalah 725. Bagaimana jika dikerjakan pakai rumus yang pertama? Apakah sama? Silakan kalian coba ya. Contoh yang ketiga. Jika diketahui barisan 4, 7, 10, 13 sampai dengan 97, berapakah banyaknya suku barisan tersebut? Ayo, yang ditanya apa ya? A, B, N, UN, atau SN? Nah, dari soalnya kita tahu, kita cari dulu ya. A-nya berapa ya? A-nya adalah 4, berarti bukan A. B-nya berapa ya? Ternyata B-nya adalah 3, berarti bukan B. Apakah ditanyakan suku ke? Ternyata bukan, berarti bukan UN. Terus apakah ditanyakan SN? Juga bukan ditanyakan SN. Lalu ditanyakan apa ya? Ternyata di sini ada banyaknya suku. Artinya ditanyakan N-nya berapa. Nah, kita bisa menggunakan rumus apa ya? Mungkin nggak menggunakan rumus SN? Karena di soal tidak diketahui SN, berarti jangan menggunakan rumus SN. Tapi di soal kita tahu ini loh, angka yang terakhir, angka yang keberapa ya? Nah, kita kan nggak tahu. Berarti kita menggunakan rumus UN. Nah, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Berarti kita masukkan ya, UN-nya itu 97. A-nya 4, N-nya yang kita cari, B-nya adalah 3. Langsung kita operasikan. Ini dikali silang ya, atau dikali pelangi. 3 dikali N adalah 3N, min 1 dikali 3 adalah 3. Sehingga diperoleh 97 sama dengan 1 ditambah 3N. Jadi 3N sama dengan 96 dan N-nya adalah 32. Gampang kan? Nah, untuk membuktikannya apakah benar atau tidak, silakan disubstitusikan ulang. Jawaban aku benar nggak ya? Nah, kita coba ya. Kita masukkan U32. Berarti rumusnya berubah jadi 4 ditambah 32 dikurang 1 itu 31. 31 dikali 3. Berarti hasilnya 4 ditambah 93. Hasilnya adalah 97 ternyata. Nah, di sini lihat ya. U32-nya adalah 97. Cocok dengan soalnya. Gampang kan? Terakhir, bagaimana jika kita diketahui suku ke-8 dan suku ke-18-nya? Artinya, yang diketahui adalah U8 dan U18. Ini. Nah, apa yang ditanyakan? Ternyata di soal ditanyakan jumlah 90 suku yang pertama. Berarti yang dicari S berapa? 90. Nah, untuk mencari S, kita akan butuh A, butuh B, butuh N. Nah, karena N-nya sudah ada, berarti kita tidak perlu mencari N. Kita hanya perlu mencari A dan B. Ternyata dari soal tidak ada tuh A dan B-nya. Berarti dengan bantuan rumus UN,
kita cari dulu A sama B-nya. Dari soal diketahui bahwa U8 adalah 25. Artinya, jika kita masukkan ke rumusnya, A ditambah 7B sama dengan 25. 7 dari mana? 8 dikurang 1. Demikian pula untuk U18. Berarti kita peroleh rumus A ditambah 17B sama dengan 55. Nah, untuk mencari A sama B-nya, kita gunakan eliminasi dan substitusi. Nah, kita hilangkan dulu A-nya, berarti kita boleh min 10B sama dengan min 30. Berarti B-nya adalah 3. Setelah kita peroleh nilai B sama dengan 3, kita bisa mencari A. Boleh disubstitusikan ke U8, boleh disubstitusikan ke U18. Misalkan kita masukkan ke U8 saja ya, berarti kita peroleh A-nya adalah 4. Nah, lanjut ya. Sudah ada N-nya, sudah ada B-nya, sudah ada A-nya. Berarti langsung saja kita masukkan ke salah satu rumus SN. Kita coba pakai rumus yang pertama ya. Pakai SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Berarti kita cari dahulu U90-nya. Diperoleh U90 adalah 271. Kemudian kita cari S90. Nah, tinggal kita substitusikan. 90 dibagi 2 dikali 4 ditambah 271. Hasilnya adalah 12.375. Gampang kan? Nah, bagaimana kalau kita mau menggunakan rumus yang kedua, yaitu SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Apakah hasilnya sama? Silakan dicoba ya. Oke deh, sekian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.